Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, video kali ini servisnya ada barang kiriman lagi, ada servisan inverter las atau mesin las dari Lampung Timur ya, Metro Pekalongan Lampung Timur. Oke, langsung aja kita buka mesin lasnya ini ya. Kerusakannya katanya tidak bisa untuk ngelas gitu ya, nggak normal atau mati total ya. Saya belum ngecek secara keseluruhan, jadi kita unboxing dulu. Oke, jadi setelah saya unboxing ini ya, jadi beliaunya hanya mengirimkan PCB-nya aja, PCB mesin lasnya saja, tidak komplit dengan bodinya, nggak apa-apa. Katanya rusaknya tuh nggak bisa untuk ngelas gitu ya, atau mati total juga, karena di sini di PSU beliaunya mengatakan kalau di PSU-nya itu juga bermasalah ini ya. Ini IC PWM, IC untuk driver PSU-nya itu juga dilepas. Berarti untuk PSU juga bermasalah. Terus katanya juga tidak bisa untuk ngelas, nggak keluar api gitu mungkin ya, atau nggak normal. Ini mereknya Rhino teman-teman ya. Sini ada kodenya Rhino 250G01. Ini mesin lasnya udah pakai IGBT teman ya, udah pakai IGBT atau IGBT. Sini yang terpasang IGBT-nya 60N60FD ya. Biasanya TGAN 60N60 ya, TGAN 60 ada 4 biji. Ya, 2, terus ini 2. Ini yang 2 udah nyoba diganti tapi belum disolder ya ini. Kakinya masih panjang. Jadi beliau mengatakan udah dibelikan IGBT, ini baru IGBT terus belum disolder nih ya, belum disolder mungkin karena jebol-jebol terus gitu ya IGBT-nya ya. Jadi kerusakannya nanti saya coba baca lagi WA-nya beliau gimana. Oke, langsung aja kita cek dulu di bagian PSU-nya, karena ini PSU-nya hilang IC-nya, dan beliaunya membawakan modul gacun teman. Ini di dalam paketnya tadi ada kit gacun atau modul gacun beserta heatsingnya. Ini heatsing dan gacunnya, tapi udah nggak ada kabelnya. Ini potensial dibawakan masih komplit ya, yang nggak komplit ini kapasitor di sini cuma, iya bener ini cuma 2 ya. Ini kapasitor 475 cuma 2. Untuk PWM IC-nya 3525 kalau nggak salah ya. Ini belum diapa-apakan untuk PWM-nya ya, cuma yang di utek-utek bagian PSU-nya. Oke, coba nanti saya cek dulu, sama sekalian saya lepas dulu ini IGBT-nya teman ya. Saya lepas dulu IGBT-nya untuk ngecek tegangan di kaki gate-nya, kaki gate IGBT itu harus dicek dulu, makanya semua IGBT nanti dilepas dulu aja untuk memastikan tegangannya itu normal dulu dan frekuensinya normal dulu, baru dipasang. Kalau langsung dipasang IGBT, langsung disolder, langsung dinyalakan untuk ngecek dengan posisi IGBT terpasang, itu resiko sangat tinggi, jadi resiko IGBT jebol lagi nanti. Jadi mendingan kalau pas posisi ngecek atau pengecekan tegangan dan frekuensi, terutama kalau PWM-nya bermasalah, itu IGBT harus dilepas dulu teman ya. Jadi jangan sampai IGBT terpasang jika PWM, tegangan dan frekuensi belum normal semua. Jadi pastikan PWM-nya normal dulu, frekuensi normal dulu, dan tegangan stabil dulu, baru dipasang IGBT. Jadi nanti kita cek dulu. Oke, lanjut. Oke teman, ini udah dipasangkan ya. Untuk IC PSU-nya atau IC regulator power supply-nya dia menggunakan LNK626 ya. LNK626 8 7 kaki ya. 7 kaki. Terus ini modul sisir PWM-nya atau modul PWM-nya saya lepas karena ada yang short atau konslet di sini. Ini saya jelaskan ya. Jadi kenapa ini langsung saya lepas modul PWM-nya, karena di sini untuk power MOSFET-nya atau driver MOSFET ya, yang biasanya menggunakan 4 biji itu, 4 biji ERF-Z24N dan ERF-9Z24N untuk N channel dan P channel, yang biasanya ada 4 biji. Biasanya di mesin-mesin las pada umumnya itu menggunakan 4 biji MOSFET yang berjejer itu ya, itu menggunakan, kalau di mesin las Rhino ini ya menggunakan SMD seperti ini teman nih. Bentuknya seperti IC, bentuknya seperti bentuk IC seperti ini. Dia adalah
driver MOSFET ya, atau MOSFET N channel dan P channel jadi satu wadah dalam satu packaging ya. Itu nomor serinya yaitu 4688 ya. 4688 SMD Power MOSFET. Di sini ada 2 biji, jadi ada 4 MOSFET sebenarnya, tapi 2 biji atau sepasang dijadikan satu wadah seperti ini ya. Jadi ini yang menyebabkan dia short atau di PSU nya short temennya. Ini sebelum saya lepas di sini ya, di primer di sekunder, maksudnya sekunder PSU yang 24 volt itu short teman. Di sini ini elko nya saya lepas. Nah ini elko nya 470 50 volt, ini juga kering nilainya. Ini tempatnya di sini teman. Nah ini ya 470 50 volt, dia untuk filter tegangan 24 voltnya, output dari through switching dan output dari dioda ultrafast di filter ini. Nah kemarin pas modul sisirnya ini masih terpasang atau modul PCB masih terpasang di PCB, itu di jalur positif dan ground di 24 volt ya. Jadi plus ini plusnya elko dan negatif elko, atau di plus 24 volt dan groundnya itu short benar-benar konslet ya sampai 0. Jadi yang menyebabkan PSU nya itu jebol atau konslet ya, atau di IC nya regulator itu sampai mungkin rusak ya, karena pas saya bongkar, pas saya unboxing mesin lasnya ini udah nggak ada IC nya, ini tanpa IC sebelumnya itu ya, nggak ada IC nya, dilepas terus saya dibawakan gacun ini. Jadi yang menyebabkan di PSU nya jebol atau rusak itu juga dikarenakan si driver MOSFET atau power MOSFET 4688 2 biji ini, atau MOSFET driver N channel dan P channel ini konslet antara pin drain source dengan pin source-nya short atau konslet ya. Jadi menyebabkan tegangan positif 24 volt menjadi short atau konslet. Begitu teman-teman. Oke, ini kita cek dulu sebelum nanti melengkapi komponen yang belum komplit. Di sini masih ada dioda IN4007. Ada resistor juga di sini yang hilang. Ini resistor 1 ohm ya, dia air fuse atau resistor sekring pengaman dari tegangan 24 volt switching menuju jalur elko tadi yang short itu tadi ya. Jadi ini bekas gosong, kemungkinan gosongnya resistor atau terbakar resistor karena jalur 24 volt yang short, yang dikarenakan si MOSFET 4688 atau MOSFET N channel dan P channel itu konslet ya antara pin drain dengan pin source nya. Kita cek dulu, kita buktikan bahwa si power MOSFET atau driver MOSFET ini benar-benar short antara pin drain dengan pin source nya. Untuk pin drain, jadi ada 4 kaki di sini yang menjadi kaki source, kaki drain antara N channel dan P channel ya. Ini saya gambarkan di sini di whiteboard ya. Ini yang sering digunakan. Nah, ini adalah packaging dari MOSFET tadi, driver MOSFET atau power MOSFET 4688 SMD, ada 8 kaki. Jadi ya, oke teman, maaf tadi saya kurang fokus teman ya. Saya ulangi, dia adalah packagingnya 4688 SMD, 2 MOSFET N channel dan P channel dijadikan satu wadah. Jadi di dalam sini udah ada 2 MOSFET ini teman ya. Jadi pin nomor 1 itu adalah kaki S2 ya. S2 itu maksudnya bukan strata 2 ya. S2 maksudnya kaki source dari N channel ya teman ya. Dari N channel kalau nggak salah. Yang sebelah sini G2 dari N channelnya, source 2 di kaki nomor 1. Nanti kalau salah saya tempelkan itu ya datasheetnya. Saya kadang agak lupa, kadang-kadang kurang fokus. Nomor 2 itu adalah G2. Jadi nomor 1 itu S2 source, kaki source dari MOSFET N channelnya. Atau biasanya kalau di mesin las itu pakai IRF Z24N atau IRF 540 bisa. Nomor 2 itu adalah kaki G2 atau kaki gate inputnya ya, G2 untuk MOSFET N channel. Nomor 3 itu adalah kaki S1. S1 adalah source dari
MOSFET P channel atau yang bisa digunakan IRF9Z24N atau bisa juga diganti pakai IRF9540 tadi yang N channel, IRF-Z24N atau IRF-540N. Ini persamaannya teman ya. Bisa diganti pakai dua MOSFET ini, bisa diganti kedua-duanya bisa. Yang penting nggak kebalik antara N dan P channelnya. Nomor 4 itu adalah kaki G1 atau kaki gate dari MOSFET P channelnya. Dan kaki nomor 5 sampai kaki nomor 8, 5, 6, 7, 8 ini adalah kaki yang diparalel, jadi yang dijadikan satu. Jadi kaki nomor 5, 6 itu kaki drainnya dari MOSFET G2 dan 78 dari G1-nya. Dari D1-nya teman ya. Oke, saya sertakan datasheetnya di video teman ya. Jadi kaki nomor 5 sampai nomor 8 ini adalah kaki outputnya ke bagian trafo GDT. Jadi kaki drain D1 maupun D2 dijadikan satu di sini untuk outputnya gitu. Oke, langsung saja kita cek ya teman ya. Kita cek di sini. Kita buktikan bahwa si driver MOSFET-nya ini short antara kaki source dan kaki drainnya, menyebabkan tegangan supply 24 voltnya ikutan konslet atau short ya. Oke, ini pengukuran di ohmmeter ya. Sekarang kita cek tadi ya sesuai datasheetnya tadi. Kaki nomor 1 adalah S2 atau pin source dari N channel, dan kaki nomor 3 adalah pin S1 atau source dari P channelnya. Kita cek ya, S2 dengan S1 ya, dia short ya teman ya, 5,7 ini ya, di sini kelihatan ya. Nah ini tester saya ya, baterainya udah hampir habis ini. Dan kita cek lagi kaki nomor 1 dan nomor 3, dia short ya 5,8 atau 5,7 ohm. Ini udah pasti konslet ya, menyebabkan inputnya juga ikut short atau di 24 voltnya short ya. Sekarang kita cek pin S2 terhadap drainnya, terhadap drain D1 maupun D2 di kaki nomor 5 sampai nomor 8 ini dijadikan satu teman. Ini sesuai yang saya jelaskan tadi, pin 5 sampai 8 di paralel atau di bypass, di jumper jadi satu. Nomor 1 dengan drainnya juga short dan 5,3 ohm. Nomor 3 dengan drainnya juga sama, ini bahkan 0,4 ohm ya, bener-bener konslet men. Jadi yang sini kita zoom sih, nah tak zoom biar kelihatan. Nah ini ya, nomor 5 sampai nomor 8 ini adalah kaki drain dari kedua MOSFET N channel dan P channel. Nomor 5 sampai 8 ini di paralel atau dijadikan satu ya, jadi output ke trafo GDT nya. Ini nomor 1 tadi ya, itu lihat ya di sana di testernya. Nomor 1 dengan drainnya terserah, di drain sama semua ini. Nomor 1 dengan drain short 5 ohm tadi. Terus kita pindah ke nomor 3 atau S1 nya, source dari P channel dengan drain sampai 0 tuh ya, sampai 0 udah pasti short. Oke, sekarang kita cek yang sebelahnya. Yang sebelahnya ini kayaknya setengah rusak teman ya. Yang sebelahnya masih aman-aman aja kayaknya. Tapi nanti kita ganti aja semuanya biar lebih awet. 1 dengan drain masih aman. Nomor 3 dengan drain masih aman ya. Yang penting nggak kurang dari 1 kilo ohm, itu normal ya. Kalau untuk ngecek MOSFET antara pin source dengan drain itu nggak boleh kurang dari 1 kilo ohm. Kalau kurang dari 1 kilo ohm atau nilai yang di bawah 900 ohm, bahkan sampai tadi 5 ohm atau sampai 0 ohm antara pin S source dengan pin drainnya, kalau sampai di bawah 900 bahkan sampai 5 ohm atau bahkan 0 ohm, itu berarti udah dipastikan MOSFET-nya short atau jebol ataupun konslet. Itu udah pasti rusak ya, langsung aja diganti dengan yang baru. Nggak usah pikir panjang kalau udah short gitu ya. Kalau nilainya udah di bawah 1 kilo ohm itu berarti udah rusak ataupun setengah rusak, langsung aja diganti baru biar lebih awet nanti mesin lasnya teman-teman ya. Yang sini masih aman, yang satunya dia yang bermasalah yang satu, menyebabkan PSU nya bermasalah juga atau tegangan 24 voltnya short atau jebol, atau maksudnya PSU nya ikutan jebol nih.
IC-nya rusak ya. Jadi dikarenakan si satu packaging atau satu MOSFET driver ini short, menyebabkan merembet kerusakannya ke bagian PSU, bahkan ke primernya ya, IC regulatornya ikut jebol. Jadi seperti itu teman, kita langsung diganti aja nanti ya. Ini dilepas dulu, terus nanti kita ganti pakai MOSFET deep ya, biasa, biar lebih awet nanti ya. Kita ganti pakai MOSFET 4 biji nanti seperti biasanya, rangkaiannya udah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ini pakai IRF 540 untuk N channelnya yang di papan tulis tadi, dan untuk yang P channelnya menggunakan IRF 9540. Sama dengan IRF Z24N dan IRF 9Z24N, sama-sama N channel dan P channel. Yang penting pemasangannya bener, nggak kebalik teman ya. Oke, langsung aja kita rakit, terus nanti kita jelaskan ya. Nanti ditambahkan kabel jumper untuk perpanjangan dari pin SMD nya ini biar bisa dipasangkan MOSFET 4 biji ini nanti ya. Nanti ini kita buang, kita ganti pakai yang baru seperti ini biar lebih awet. Dikarenakan kalau ganti SMD 4688 ini nanti kemungkinannya bakal rusak lagi karena kan overheat ya, atau panas berlebih, karena biasanya ada yang KW. Mending diganti pakai seperti ini, MOSFET biasa, udah pasti awet teman ya. Oke teman, ini udah selesai saya perbaiki ya. Ini tinggal pasang ini IGBT nya 4 buah IGBT. Nanti sekalian dicek aja pakai ISR meter ya. Ini 4 IGBT, yang 2 masih baru, ini belum di apa-apakan, cuma dipasangkan aja. Yang ini yang bekasnya, yang versi aslinya ya, tapi ini juga udah pernah diganti gitu, dari fisiknya udah agak beda. Nanti kita cek pakai ISR meter. Sekarang kita fokus dulu ke PWM nya ini, karena udah selesai di bagian power supply atau PSU nya juga udah selesai juga teman ya, udah kelar. Ini sebelumnya saya jelaskan itu ya teman, saya ganti IC regulator power supply nya yaitu LNK 626 sudah terpasang, dan ini yang diodanya nggak ada itu saya ganti IN 4007, terus disolder ulang aja bagian primer power supply sekaligus sekunder power supply nya. Oh ya, sekaligus saya mau minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya ya, saya minta maaf karena sebelumnya itu saya salah ngomong terkait tegangan, jalur tegangan yang ada di sini yang udah saya ganti elko ini ya. Yang sebelumnya itu saya ngomongnya jalur tegangan plus 24 volt yang short itu ya, atau jalur tegangan 24 volt yang konslet akibat ini power MOSFET atau driver MOSFET IC nya itu yang 4688 power MOSFET atau driver MOSFET yang konslet ya, atau short. Itu ternyata bukan tegangan 24 volt ya, bukan jalur tegangan 24 volt. Yang aslinya ada tegangan 16 volt, 16 sampai 17 volt DC ya di sini ya. Ini udah saya ganti elko, mohon maaf banget temen, saya keliru ngomongnya ya. Karena kemarin juga posisi puasa mungkin juga kurang fokus. Jadi 24 volt ada di sini teman, 24 volt ada di sini. Ya, 24 volt ada di dioda ini, dioda ultrafast ini, elko-nya ini 24 volt. Dan ini untuk pengecekan tegangan 24 volt saya ambilkan dari sini, ini konektor kipas pendingin ya, terus menuju relay songel atau relay kodok. Ini relaynya jalurnya sama dengan jalur kipas, dan kita cek menggunakan multimeter digitalnya. Yang sebelah sini nanti kita, yang ini kuning sebelah kiri ini untuk ngecek tegangan VCC atau supply utama 24 voltnya. Terus yang ini hitam yang Zotac nanti ngecek frekuensi di kaki gate ya, di kaki gate IGBT. Ini udah terpasang, di kaki gate nya teman ya. Lihat nih, lihat ya, ini probe di kaki gate dan kaki emitter IGBT, nanti ngecek tegangan dan frekuensinya. Terus ini bentuk gelombang sinusnya di output PWM nya sini ya. Ini udah terpasang. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan teman ya, untuk pemasangan MOSFET atau driver MOSFET-nya ya diganti dengan 4 biji MOSFET biasa, yaitu N channel. Ini IRF 540 ya. Aduh, raketo.
Nah, IRF 540 dan yang sebelahnya yang P channel adalah IRF 9540. Jadi N channelnya pakai IRF 540 dan P channelnya pakai IRF 9540. Udah saya jelaskan, dan kemarin maksudnya sebelumnya udah saya jelaskan di gambar itu ya, skemanya pemasangannya 8 kaki, terus diganti dengan 2 MOSFET per setnya. Jadi ada 2 pasang atau 2 set MOSFET N channel dan P channel. Ini saya tambahkan kabel, dan seperti biasanya saya tambahkan kabel jumper juga untuk bagian modul sisir atau modul PWM PCB PWM nya, antara PCB PWM yang berdiri atau modul PWM sisirnya ini dengan PCB utama. Jadi biar lebih memudahkan atau lebih gampang aja kalau proses servis dan pengecekan tegangan. Jadi nggak perlu balik-balik gini, nggak perlu balik-balik PCB ketika masih ada komponen yang rusak. Jadi lebih mudah di jumper kabel. Terus lagian juga nggak semua kaki pinout di sini dipakai ya, cuma beberapa aja. Ini banyak yang kosong teman-teman, jadi banyak yang NC atau kosong nggak digunakan ya, cuma beberapa aja, disesuaikan dengan jalur layout di PCB utama untuk Rhino ini teman-teman. Ini di PCB PWM juga sudah saya solder ulang teman-teman ya, disolder ulang semua kaki komponennya, karena seringnya itu juga kaki komponen SMD seperti ini, kecil-kecil sepertinya, kecil mungil seperti ini, itu kendor atau soldernya ngefong ya, menyebabkan kinerja dari PWM-nya nggak maksimal. Jadi kadang-kadang apinya kecil gara-gara soldernya kendor teman. Jadi wajib disolder ulang bagian PWM dan bagian sekunder atau primer power supply-nya. Nanti kalau PWM sudah normal, frekuensi dan tegangan di output PWM sudah normal, nanti langsung dipasang aja ini IGBT temennya. Nanti juga disolder ulang bagian filternya atau output penyiarah setelah trafo GDT. Ini trafo GDT untuk bagian jalur kaki gate IGBT temennya. Jadi ini nanti dicek apakah ada resistor yang melar nilainya, perlu dicek juga nanti. Oke, kita nyalakan dulu mesin lasnya, terus kita cek tegangannya. Oke, ini untuk bagian input di seri pakai lampu bohlam 100 watt ya, sebagai pengaman, udah sering banget saya jelaskan. Oke, kita nyalakan. Oke ya, udah nyala, dan itu kelihatan tegangan VCC supply PSU nya atau supply utama 24 volt, terbaca 25 volt normal ya, maksimal 27 volt, tapi untuk Rhino biasanya 25 volt. Dan ini frekuensi di kaki gate IGBT 45 teman ya, 45 kHz normal. Coba kita pindah aja ke sini, pindah ke pengukuran frekuensi dan duty cycle. Ini gini. Nah ini ya frekuensinya di kaki gate IGBT terhadap kaki emitter 45,83 kHz, duty cycle-nya 50,6% dan dia stabil. Oke, kita cocokkan dengan yang ini output dari PWM-nya langsung ya, output dari driver PWM, driver MOSFET-nya maksudnya. Driver MOSFET yang diumpankan atau outputnya diambil dari sinyal PWM ya, dari IC PWM-nya KA3525. Ini juga saya ganti ya. Ini saya tambahkan soket biar lebih awet IC-nya. Kalau ganti-ganti nggak terlalu panas PCB-nya juga. Dan saya tambahkan soket ini juga bertujuan untuk memudahkan ketika penggantian IC dan pengecekan tegangan. Jadi biar lebih gampang dan awet aja. Ini tambahkan soket dan IC diganti ya. Oke, ini di tegangan dan frekuensi di MOSFET drivernya ya, 4 MOSFET driver, N channel dan P channel terbaca. Ini gelombang sinusnya, ini gelombangnya temen ya, gelombangnya stabil dan continue seperti ini temen, nggak ada gelombang cacat dan nggak ada ripple-nya juga. Ini frekuensinya 45-46 ya, 45-46 kHz sama dengan yang sana. Nah itu di kaki gate jalur output dari trafo GDT teman ya.
Jadi ini di jalur tegangan tingginya atau output dari trafo GDT yang menuju kaki nomor 1. Kaki nomor 1 ini ya, kaki sebelah kiri, kaki paling kiri IGBT itu frekuensinya sama dengan di driver atau di BWM nya. Di driver BWM sekaligus di BWM juga sama. Ini 46 dan VRMS nya tegangan supply-nya tegangan di kaki drain-nya, kaki drain MOSFET driver 7,25 volt. Oke ya, udah mantep, udah sip ini teman. Tinggal nanti pasang IGBT nya aja dan solder ulang. Oke teman, sudah selesai saya servis. Ini udah terpasang untuk keempat IGBT nya ya, IGBT atau IGBT nya udah terpasang. TGAN 8060 udah saya ganti. Ini ternyata sebelumnya itu beliaunya pemilik mesin las ini tuh membawakan ini ya, membawakan MOSFET padahal harusnya IGBT ya. Ini beliau membawakan FQA 60N60 padahal ini FQA 60N60 ini adalah tipe MOSFET N channel ya, bukan N IGBT. Beda teman ya, sangat beda. Spesifikasinya juga beda dan frekuensi kerjanya pun beda jauh. Untuk MOSFET frekuensi kerjanya sekitar 90 sampai 110-an kHz. Kalau untuk IGBT di bawah 50 kHz teman. Jadi kalau dipasang MOSFET nanti PWM-nya akan cepat rusak atau PWM-nya bermasalah nanti ya. Jadi harus dipasang sesuai yang aslinya, itu pakai IGBT, N IGBT. Ini udah saya ganti pakai IGBT 3AN 80N60. Dan saya melakukan penggantian di bagian sini ya, rangkaian untuk output driver setelah trafo GDT itu di dalam sana, nggak kelihatan temen ya. Mungkin saya perlihatkan seperti ini, lihat orang ya, saya zoom mungkin ya. Nah dalam sana ada resistor ya teman, ada beberapa resistor, lihat tuh. Nah itu ya, itu nilainya 10 ohm, 20 ohm dan 5,1. Nah itu kelihatan, soalnya udah kepasang, lupa nggak saya videokan sebelum masang heatsinknya ini ya. Nah ini itu resistornya saya ganti semua karena fisik resistornya udah korosi atau berkarat ya. Jadi untuk kedua output, ada outputnya trafo GDT, outputnya itu ada dua channel atau dibagi menjadi dua, yang sebagian untuk IGBT yang bawah dan sebagian untuk yang atas. Di dua output atau dua jalur. Di ada 3 resistor itu utamanya. Yang satu 10 ohm. Yang 10 ohm itu adalah yang di kaki jalur gate ya, di kaki jalur gate atau kaki nomor 1 IGBT. Terus 20 ohm dan 5,1 ohm. Itu sama semua untuk yang jalur atas pun jalur bawah sama. Yang penting diganti semua aja biar nggak pincang temen ya. Diganti semua walaupun kelihatannya masih dicek normal, tapi lebih baik diganti untuk hasil mesin las yang awet dan hasilnya maksimal nanti. Oke, ini udah terpasang. Oh ya, kemarin juga saya ganti ini dioda outputnya, dioda ultra fast outputnya ada yang mati satu atau setengah rusak ya, setengah short ini. Ini kalau dicek pakai multitester, dicek pakai tester mode dioda ini, yang satu normal, yang kaki sebelahnya bermasalah. Jadi ini saya cek ya, kaki tengahnya katoda, kaki pinggir 2 di pinggir ini anoda. Ini coba saya cek yang sebelah sini, yang kiri dulu, yang kiri kamera ya. Ini aduh. Saya buktikan bahwa ini diodanya setengah rusak ya, atau yang sebagian normal sebagian rusak. Ini yang sebelah masih normal. Coba saya balik, probe hitam di kaki katoda, probe merah di kaki anoda, terbaca nilai 425 itu normal. Sekarang coba saya pindah ke kaki anoda yang sebelah kanan, lihat dia short sampai 0 teman ya. Di tester itu lihat nilainya sampai 0,003. Terus coba saya balik, probe hitam di kaki anoda
dan probe merah di kaki katoda atau kaki tengah. Ternyata sama aja, nilainya tetap di bawah 0. Jadi dia short atau konslet, teman. Yang satu kaki anoda yang satunya tadi terhadap katoda normal, dan ketika dipindah kaki anoda yang sebelah kanan terhadap kaki katoda tengah itu ternyata short. Jadi kasus dioda short seperti ini yang kadang-kadang membuat bingung atau membuat pusing, kadang-kadang juga membuat IGBT atau MOSFET sering jebol-jebol terus ketika diganti baru. Jadi teman-teman perlu berhati-hati, teman ya. Maksudnya perlu lebih teliti lagi untuk proses pengecekannya, dikarenakan dioda short seperti ini atau dioda setengah rusak seperti ini kadang-kadang membingungkan. Dicek dari sini kalau ada yang short, ternyata ada salah satu kaki anoda dan katoda saja yang short, jadi nggak semuanya short, teman ya. Jadi perlu diperhatikan dengan baik, diteliti lagi. Kalau mau ya semua diodanya dicopot dari PCB, terus dicek satu persatu untuk lebih tahu keakuratan dari pengecekannya. Karena kalau dicek dari sini aja, dicek dari PCB-nya aja, di posisi dioda masih terpasang di PCB, itu jalurnya itu kan di paralel, teman. Jadi jalur anoda, kedua anoda di pinggir-pinggir ini dan kaki katoda itu dari setiap masing-masing dioda itu diparalel atau dijadikan satu jalur. Jadi kalau dicek dari jalur seperti ini, dicek di jalur PCB-nya itu akan gabung semua atau jalur jadi satu, teman ya. Jadi antara dioda satu dengan dioda lain itu terhubung secara paralel. Jadi anoda ketemu anoda, katoda ketemu katoda. Jadi kalau dicek dari PCB itu nanti pengukurannya akan short semua, padahal cuma ada satu dioda yang ternyata setengah rusak atau setengah short. Jadi kalau bisa semua diodanya dilepas satu-satu, terus dicek masing-masing diodanya. Jadi untuk lebih akuratnya seperti itu, teman. Oke, sekarang kita nyalakan mesin lasnya. Kita cek dulu frekuensi di kaki gate IGBT-nya, terus kita bandingkan. Ini yang output driver PWM-nya. Saya gunakan osiloskop nih. Ini untuk monitor atau melihat gelombang sinusnya dan frekuensinya. Saya bandingkan nanti dengan frekuensi di output trafo GDT menuju kaki gate nomor 1 IGBT. Terus sekalian dicek tegang outputnya karena dioda sudah terpasang. Oke, saya nyalakan dulu. Teman-teman sudah connect ke listrik PLN ya. Input tegangan sudah masuk dan coba kita cek dulu untuk tegangan di DC primernya atau tegangan di elko primernya, teman-teman. Kita cek, balik. Oke, tegangannya di primer 250 karena masih di seri pakai lampu bulam ya. Untuk ngetes kita seri inputnya pakai lampu bulam untuk pengaman. Itu VCC atau tegangan suplai PS utama 25 volt stabil. Terus ini frekuensi di output driver PWM-nya. Yang sebelumnya saya ganti ini ya, pakai MOSFET DIP. Yang sebelumnya pakai IC 46 bukan IC, pakai power driver MOSFET 4688 yang bentuknya mirip IC SMD itu. Ini saya ganti pakai MOSFET biasa yang lebih awet. Oke, ini frekuensinya kita lihat masih sama ya, ajek panggah 46 kHz, detik cycle-nya 40 sampai 50%. Terus VRMS-nya 7,25 volt. Untuk gelombangnya continue dan stabil, nggak cacat sama sekali. Kita bandingkan untuk pengecekan di jalur output setelah trafo GDT atau trafo driver GDT-nya di output trafo GDT menuju kaki gate IGBT. Kita cek terhadap kaki source-nya, teman ya. Kita cek langsung frekuensinya di sini. Oke, bentar. Kita pindah dulu testernya ke mode frekuensi. Oke, ini kaki emitter, maksudnya bukan kaki source ya tadi ya.
bukan kaki source tapi kaki emitor nomor 3 dengan kaki gate-nya terbaca di tester sana 46 kHz. Terus pindah lagi ke yang sebelahnya, ini sama temen ya, yang seberang 46 sama 46 kHz sama ya dengan yang di sini, dengan di output driver PWM nya sama. Oke, udah mantep. Terus sekarang beralih ke output dioda finalnya atau trafo final. Ini trafo finalnya ini ya teman ya, ini anget normal ya, nggak panas tapi ya anget karena udah bekerja. Probe merah di heatsink dioda karena dia jalur positif, dan probe hitam di ground sini outputnya. Terbaca tegangan 69,5 volt, 69,58 normal ya. Sekarang switch shift, tinggal nanti ngetes atau ngecek pakai elektroda untuk ngelas ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, saatnya kita tes untuk ngelas ya. Ini frekuensi stabil, tegangan output tanpa lampu bola udah langsung ya ini ya, 76 volt DC. Ini kabelnya saya jumper seperti ini dulu untuk nyoba ya. Kita coba pakai kawat elektroda kecil dulu di ampere minimal ini ya, ampere paling minimal atau ampere paling kecil biasanya 10 atau 20 ampere ya, atau minimalnya itu. Kita coba dulu teman-teman. Oke, sudah mantap. Ini baru ampere minimal udah mantep banget apinya. Wih, kayak ampere 20 ya, kayak ampere di 20 atau 25. Udah mantap banget ini, padahal ini ampere minimal ya teman-teman. Coba saya besarkan lagi. Nah ini sedikit aja, kita lihat di sini nanti ya. Oke, mantep mantep bro. Wish, tegangannya dropnya segini. Oh iya, oke. Wish, drop jauh, nggak jauh deh. Oke, listrik di bengkel drop sampai 200 tadi, gede banget ya. Padahal baru ampere minimal. Ini IGBT anget, dioda anget ya. Oke, coba kita lihat tegangannya sambil dites. Oke, dropnya sampai 39. Dan tadi di sini juga masih oke. Ya teman, sudah masuk pokoknya jos. Siap kirim Metro Lampung Timur teman ya. Siap kirim ke beliaunya di Lampung Timur ya. Oke, mantap. Tes lagi. Oke, sudah jos pokoknya. Ini tinggal di running test saja, dinyalakan lama sambil diberi kipas karena ini belum ada kipasnya. Oke lah, mantap. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah pengalaman teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin kirim inverter las atau mesin las apapun itu mereknya, apapun jenisnya, bisa langsung WA ke kontak nomor saya ya. Nanti kirim ke bengkel saya ini. Oke, jos.